Om Swastiastu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu dosen dan teman-teman semua yang telah menyimak video kita kali ini. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat. Yang dimana pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk memaparkan materi yang berjudul pengukuran risiko. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ayu Tresna Cahya Dewi dengan nomor NPM akhir 1431. Baik, yang pertama ada pengertian dari pengukuran risiko. Sebelum melakukan pengukuran risiko, seorang manajer harus dapat mendefinisikan dan mengidentifikasi berbagai jenis risiko. Selanjutnya, mendeskripsikan proses manajemen risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko. Pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar atau tolak ukur untuk memahami signifikasi dari kerugian yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio terhadap tingkat kesehatan usaha dan kelangsungan usaha perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran risiko merupakan usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi atau rendahnya risiko yang dihadapi suatu perusahaan, serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritasi risiko yang mana yang lebih relevan. Baik, selanjutnya ada konsep probabilitas dalam mengukur risiko. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa probabilitas itu merupakan peluang. Jadi, konsep probabilitas dalam mengukur risiko adalah suatu pernyataan numerik tentang kemungkinan dari suatu kejadian yang dapat terjadi. Dalam hal ini, peluang dapat dijadikan sebagai suatu ukuran terhadap kepastian dan ketidakpastian. Teori probabilitas yang digunakan dasar pengembangan alat uji statistik adalah mempunyai probabilitas yang sama untuk setiap individu dalam populasi untuk dapat terambil sebagai sampel. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Malayartini, NPM 1401. Di sini saya akan membacakan tentang konsep probabilitas, simple, seven, space, and event. Konsep probabilitas yaitu dengan konsep mengenai sample space dan event suatu kejadian atau peristiwa. Simple space atau set S merupakan set dari kejadian yang diamati. Setelah itu ada aksiomnya definisi probabilitas. Probabilitas suatu event bernilai antara 0 dan 1, jumlah hasil penambahan keseluruhan probabilitas event set E yang paling yang saling pilah set S adalah 1,5. Selanjutnya ada probabilitas suatu event yang terdiri dari sekelompok event saling pilah dalam set S. Dan selanjutnya ada nilai harapan atau expected value. Expected value dari suatu event dapat ditentukan dengan membuat tabel label binomial untuk hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari menilai masing-masing hasil tersebut berdasarkan probabilitasnya. Dengan menjumlahkan hasil dari masing-masing event tersebut akan diperoleh expected value-nya. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan tentang tafsiran tentang probabilitas. Bila seorang manajer risiko menyatakan probabilitas akan terbukanya sebuah gedung tertentu adalah 1/10, hal itu menunjukkan kemungkinan relatif akan terjadinya peristiwa tersebut. Karena probabilitas bervariasi antara 0 dan 1, maka akan timbul dua penafsiran tentang probabilitas 1/10, yaitu yang pertama bahwa 1/10 dan seluruh gedung menghadapi risiko sama di seluruh dunia diperkirakan akan terbakar. Yang kedua yaitu jika gedung tersebut dihadapkan pada kerugian karena kebakaran selama jangka waktu panjang, maka kebakaran yang akan terjadi kira-kira 1/10 dari jumlah exposure. Perkenalkan, nama saya Putu Anjalia, NPM 2020-32121394. Peristiwa saling pilah, mutually exclusive event. Dua peristiwa dikatakan saling pilah apabila terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain. Menurut aturan probabilitas, terjadinya salah satu peristiwa adalah merupakan jumlah probabilitas masing-masing peristiwa. Bila peristiwanya A dan B, maka probabilitas terjadi peristiwa A atau B dinyatakan P
P dalam kurung A atau B sama dengan P A ditambah P dalam kurung B. Compound event. Compound event adalah terjadinya dua atau lebih peristiwa terpisah selama jangka yang sama. Metode untuk menentukan probabilitas atau compound event tergantung pada sifat event yang terpisah. Apakah merupakan peristiwa bebas atau peristiwa bersyarat? Compound event bebas atau independen adalah dua event adalah bebas satu sama lain jika terjadinya salah satu tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang lain. Compound event bersyarat, dua peristiwa atau lebih di mana terjadinya peristiwa yang satu akan mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B atau A. P, B, dan A sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung A atau B. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Istiani Murah dengan NPM 1449. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa yang inklusif. Peristiwa inklusif adalah dua peristiwa atau lebih yang tidak mempunyai hubungan saling pilah di mana kita ingin mengetahui probabilitas terjadinya paling sedikit satu peristiwa di antara dua atau lebih peristiwa tersebut. Jika peristiwa A dan peristiwa B merupakan peristiwa terpisah, maka terjadi probabilitas terjadinya paling sedikit satu peristiwa. Rumus dari peristiwa yang inklusif ini adalah P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A dan B. Kenalkan, nama saya Cynthia Chandra Dewi, NPM 1428. Kesimpulan. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritasi risiko yang paling relevan. Adapun manfaat pengukuran risiko yaitu untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi, mendapatkan informasi oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dari kombinasi cara yang diterima dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko.